terus kalau servisnya mereka tuh apa aja. Jadi mereka tuh detail sih. Jadi kayak lu ngasih kopinya tuh harus gimana, gagang cangkirnya tuh harus arah ke jarum jam berapa gitu. Terus gulanya tuh harus ngadep mana, sendoknya harus di mana gitu. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Oke, kemarin gue sempat ada baca di Twitter, ada orang membahas tentang bagaimana caranya ganti karir. Yang menurut sebagian besar orang, ganti karir itu susah. Misalnya lu biasa kerja sebagai marketing, tiba-tiba lu mau ganti sebagai, let's say, software engineer. Lu mau coding, segala macam. Itu kan butuh skill set yang berbeda banget, dan lu mesti harus belajar lagi, dan kadang-kadang banyak orang akhirnya nggak jadi, atau gagal ya karena nggak bisa gitu, merasa nggak mampu. Tapi di sini gue ada seorang guest yang berhasil, yang menurut gue berhasil ganti karir, dan ganti karirnya tuh bener-bener, ya menurut gue jauh banget sih, dari seorang sekretaris, tiba-tiba jadi seorang pramugari. Pramugari juga bukan di airlines yang ecek-ecek ya. So, one of the top airlines di dunia loh. Ya, gue hari ini kedatangan namanya Villa. Halo Villa, apa kabar? Henry, baik. Apa kabar? Ya, Vil, yang tadi sesuai dengan opening gue, ada orang banyak pengen ganti karir. Tapi ganti karir itu kan susah, nggak gampang kan. Apalagi kalau lu nggak punya skill-nya, lu juga nggak punya pengalamannya, lu nggak punya knowledge, itu boleh dibilang ya bisa, tapi chance itu kecil banget. Tapi lu tuh bisa berhasil. Dari lu yang secara background education juga lu sekretaris, dan lu kerja juga sekretaris, ya orang kantoran lah. Terus tiba-tiba lu jadi seorang pramugari salah satu top airlines di dunia. Itu gimana ceritanya gitu loh? Kalau gue sendiri agak random sebenarnya. Jadi salah satu best friend-nya teman kantor dulu tuh ada yang keterima di Emirates. Oke, itu juga top airlines juga di dunia ya? Iya, jadi teman kantor gue tuh yang kayak langsung nge-break sekantor gitu berhari-hari bahwa best friend gue diterima loh, gitu. Terus entah gimana lagi ngopi-ngopi gitu, terus dia ngomong, Phil lu coba aja, Emirates nggak modal tampang kok, katanya gitu. Terus pas gue cek, pas tuh mereka ada kayak walk-in gitu kan, walk-in tapi lu tetap harus daftar deh kalau nggak salah. Terus gue coba sampai 3 kali sih. Cuman hal yang ketiga kali itu baru dibilangin bahwa gue ternyata kependekan. Gitu. Oh, oke. Emang tinggi minimal berapa sih syaratnya? Di Emirates 160. 160. Oh, lo Gue di bawah. 158. Beda 2 senti. Dikit lagi padahal ya. Gue minimumnya yang satu lagi. Iya, jadi pas gue udah ditolak ketiga kali itu, terus baru dibilang gue kependekan, gue kesel kan. Kayak maksudnya terus gue ngapain waste time nyoba 3 kali. Harusnya kalau memang kependekan kan udah jelas dari awal dong, lu bilang kalau gue memang nggak memadai. Betul. Gitu. Jadi kan itu sesuatu yang udah nggak mungkin gue usahakan, nggak mungkin gue ubah, nggak mungkin gue coba lagi gitu. Terus gue kasih tahu teman kantor gue yang lain lagi, yang udah gue quit kantornya. Terus dia ngomong, gimana kalau lu coba SQ aja, ada anak sini yang baru keterima nih gitu. Terus pas gue cek, pas ada opening juga gitu. Terus kayak, oh ya udahlah coba aja gitu. Terus dapet. Gitu sih, sebenarnya cuma random aja. Tapi emang ini loh, maksud gue, apakah mereka nggak butuh kualifikasi? Kadang-kadang kan gini, orang kalau mau kerja di mana kan pasti diminta kualifikasi pernah begini-begini, atau punya ya at least background education-nya apalah yang supaya bisa memang memenuhi kriteria mereka kan. Mereka nggak gitu, memang benar-benar ya siapapun bisa atau gimana sih? Ada sih, kalau dengar-dengar dulu tuh minimumnya S1. Sekarang mereka D3 minimumnya, jadi asal D3 bisa. Cuman kalau kualifikasi lainnya kayaknya enggak ya, itu tergantung yang interview juga mungkin ya. Jadi kayak skill set yang dibutuhkan persisnya apa, menurut gua kayak sulit dijelaskan, enggak yang jelas kayak kalau kerja kantoran, kalau lu accounting butuhnya gini, kalau lu finance butuhnya gini gitu kan. Ini enggak sih menurut gua ya. Jadi mungkin mereka ngejudge saat mereka ngelihat lu secara keseluruhan, karena kan proses interviewnya juga ada beberapa tahap. Terus ada tes kebaya, tes baju, tes jalan, cek kulit gitu-gitu.
Itu sih. Gampang nggak sih itunya prosesnya? Tadi kan lu bilang ada cek kulit. Maksudnya apa yang mau dicek kulit? Kalau lu nanya gue nanti terkesan sombong ya, karena gue kan lumayan hoki ya, lumayan diberkati gitu. Jadi kalau bagi gue kayak lancar-lancar aja gitu. Bahkan gue tuh yang sampai pas keterima juga nggak percaya kayak ini beneran nih gue keterima gitu. Padahal pas gue ke situ aja tuh kayak yang udah niat dan udah lusuh dan nggak niat gitu. Jadi gue tuh memang pas itu penampakannya juga nggak menarik. Terus ternyata dokumen yang gue bawa banyak kurangnya gitu, banyak yang gue nggak tahu harus bawa gitu. Jadi kalau ditanya nggak susah atau enggak, sebenarnya nggak susah menurut gue ya. Cuman mungkin yang susahnya itu ketika kalau gue ke situ kan memang udah siap ditolak. Oke, jadi gue nggak punya ekspektasi apa-apa. Lu udah low expectation dan nothing tulus lah ya pokoknya. Iya, gue tuh bener-bener cuman kayak, oh jangan bilang gue nggak coba nih gitu, coba aja gitu. Tapi gue memang ke situ tuh udah yakin pasti ditolak. Karena dulu memang udah lama banget, jauh sebelum itu gue nyoba Garuda dan ditolak mentah-mentah. Jadi pas itu gue udah ngerasa kayak humiliated banget gitu, kayak oke lah, udah kayaknya udah emang nggak mungkin deh gue jadi pramugari gitu. Nah, gitu. Itu daftarnya di sini di Jakarta atau lu mesti ke Singapurnya? Enggak, kalau mereka di Indo itu di Jakarta ada apa ya namanya? Jadi mereka kayak ada center sendiri, mereka kayak hire third person, third company gitu untuk menyaring gitu. Jadi mereka kalau zaman gua ya dengar-dengar sih sekarang juga udah beda-beda terus. Kalau zaman gua dulu itu mereka akan buka kayak walk in dari jam 9 sampai jam 12 waktu itu. Jadi lu walk in bawa dokumen. Gitu. Jadi begitu pertama masuk yang mereka akan cek itu dokumen. Makanya gue waktu itu udah langsung ditolak karena dokumen gue nggak lengkap. Gitu. Dan itu di Jakarta di Sleepy sih. Sekarang harusnya masih sama nggak tahu. Lu kenapa sih pilih jadi pramugari gitu? Maksudnya di antara semua kerjaan yang lu pengen coba switch karir lu, kenapa lu pilihnya pramugari gitu? Maksudnya tadi kan lu bilang lu itu kan random kan, lu dengar ada temen lu bisa, cuman maksud gua kenapa lu akhirnya berpikir coba jadi pramugari kan tadi lu bilang nih lu sempat coba di Emirates, tadi juga lu bilang sempat di Garuda, berarti kan lu memang serandom-randomnya lu kan berarti lu memang ada niat kan untuk melakukan itu dan mencoba kan? Bisa dibilang gitu, cuman gue tuh bukan yang kayak gue pengen jadi pramugari, sebenarnya bukan. Gue nih suka traveling, tapi nggak punya duit cuy. Terus kan kalau kerja kantorannya mau traveling udah sibuk ngurusin cuti, terus kalau ngajak temen cocokin jadwal cuti sama temen gitu-gitu kan. Gitu. Cuman yang poin utamanya sih gue suka traveling dan gak ada duit gitu. Terus gue pikir apa ya yang gue bisa traveling tanpa ngabisin duit. Nggak gue kerja setahun banget nabung terus trip cuman yang maksimal cuti berapa dipotong cuti bersama terus pulang tahu-tahu udah kere lagi terus kerja lagi setahun lagi dan begitu lagi gitu. Jadi memang tujuannya lu supaya bisa jalan-jalan. Tapi memang benar pramugari bisa jalan-jalan. Sebenarnya bisa kalau badan lu kuat. Jadi kalau dengar-dengar dulu sih, karena dulu kan not everyone can fly ya, mungkin juga. Jadi mungkin dulu flight lebih dikit kan. Jadi dulu tuh berhubung flight lebih dikit, krunya stay lebih lama di satu negara. Jadi bisa kalau kita sekarang traveling lah ya, bisa traveling. Ya, karena nggak daily flight gitu kan. Kalau kita sekarang lumayan short stay menurut gua ya. Kayak kita long flight aja kita tuh cuman 48 jam gitu. 48 jam tuh dari lu check-in sampai lu check out. Jadi kayak ya kalau badan fit bisa sih. Jadi selama waktu lu di sana itu ya lu rela-relain, lu korban-korbanin untuk jalan-jalan gitu. Nah, sebelum lanjut nih gue pengen balik lagi ke tadi pas lagi proses interview. Jadi interviewnya benar-benar interview sama ada tes apa sih tadi, kebaya? Lu tes apa lagi? Ya, tes jadi kulit? Kalau waktu itu kita dibagi 2 kali proses. Jadi proses pertama, cuman gue dari proses pertama sampai final interview itu nunggu lumayan lama. Kayaknya jadi mereka tuh setiap ada proses rekrutmen, mereka akan kumpulin berapa yang masuk gitu kan. Dan kalau udah banyak baru mereka akan invite orang SQ-nya langsung untuk datang ke Jakarta untuk interview para finalisnya. Dan gue kebetulan kayaknya lumayan dapat rekrutmennya yang awal-awal opening. Jadi gue tuh nunggu lumayan lama. Kayak waktu itu nunggu 3 bulan hanya untuk final interview. Jadi kalau yang pas pertama rekrutmennya aja itu masuk-masuk cek dokumen, terus cek tinggi sama berat badan,
Habis itu nunggu interview langsung deh, seingat gua. Interviewnya tuh waktu itu masuk bersepuluh yang pertama. Oke. Bersepuluh yang interview ada 2 orang. Yang gua nggak inget yang satu lagi apakah orang Singapura atau orang lokal. Yang pasti 1 cewek 1 cowok waktu gua ya. Dan ceweknya itu adalah orang Indo. Tuh. Terus dari 10 itu baru dipilih lagi, baru dibilang siapa yang lulus, siapa yang enggak. Tapi kalau menurut gue mereka tuh nggak ngasih kuota, bahwa dari 10 harus ada berapa, kayaknya enggak. Cuman memang prosedurnya zaman gue itu begitu, dan tapi yang keterima harus exactly berapa, menurut gue mereka nggak ada kuotanya sih, agak random. Karena ada yang 10 cuman dapat 1, 10 bisa dapat 3 gitu. Nah jadi abis itu gue nggak inget persisnya, tapi entah gue masuk interview lanjut lagi atau gue tes Inggris dulu. Kalau nggak salah tes Inggris dulu ya, tes tertulis gitu. Terus yang lulus juga baru masuk interview yang berikutnya yang sekali masuk 3 orang. Banyak ya? Gitu. Prosesnya ya? Tapi dia sangat terstruktur sih. Itu yang gue sangat suka dari dia. Jadi kalau yang waktu gue coba Emirates itu bener-bener chaotic banget. Dan 3 kali gue ke situ, 3 kali prosesnya beda-beda. Gitu. Tapi kalau yang SQ ini tuh benar-benar dari awal sampai akhir tuh kayak walaupun almost whole day tapi kayak gue oke aja gitu, kayak enak, nggak ribet, nggak banyak yang aneh-aneh, jadi benar-benar teratur banget sih. Berarti proses interview itu sampai lu akhirnya lu dapat kabar lu diterima itu berapa lama? Kalau gue dapet kabar diterima untuk jadi final interviewnya itu di hari yang itu juga, di hari rekrutmen. Jadi begitu masuk interview yang per 3 orang itu, kita keluar lagi terus kita nunggu dikasih tahu, oh iya lu masuk ya untuk final interview. Nanti kita akan kasih tahu lagi kapan final interviewnya gitu. Tapi mereka nggak langsung bilang kapan. Oh gitu. Udah kayak ini, udah kayak kompetisi idol. Iya, kayak eliminasi sih. Memang berasanya begitu waktu itu. Terutama karena gue udah masuk ke tahap berikutnya, jadi mulai berasa deg-degan. Karena kan bisa lolos tahap yang interview pertama aja, gue tuh yang kayak, ini beneran nih gue keterima gitu. Terus yang ketiga juga keterima. Cuman di interview yang 3 orang itu, kalau nggak salah, yang 3 orang itu sih, ada tes baca sih, tes baca announcement. Jadi dia kasih kita teks gitu random, terus kita disuruh baca. Terus kalau check kulit itu dia lebih ke yang kayak merhatiin dari atas sampai bawah, yang visible aja, jadi kayak tangan gitu, muka, kaki, dia akan check-in. Terus karena kan ada satu yang gue bilang orang Indo itu kan cewek, jadi dia ya pegang-pegang gitu, dia cari apakah dibolak-balik tangannya, apakah ada bekas luka yang visible gitu. Kalau ada bekas luka gitu nggak boleh, yang kelihatan? Nggak boleh kalau yang kelihatan, kalau yang parah mungkin ya. Itu mereka yang tahu sih persisnya gimana. Cuman iya mereka lumayan menjunjung tinggi image sih. Ya nggak heran sih, pramugari mereka memang ya good looking semua. Ya terus akhirnya lu keterima gimana? Terus lu akhirnya final interview. Final interview. Waktu cuman keterima final interview itu sebenarnya belum happy ya, lebih ke kayak nggak percaya sebenarnya. Karena again gue ke situ kan sama sekali nggak ada ekspektasi. Justru kalau bisa dibilang ada ekspektasi gue ya untuk ditolak gitu. Gue udah yakin banget kayak, jadi gue tuh kayak melakukan itu hanya for the sake of doing gitu. Jangan bilang gue nggak coba gitu. At least kalau gue ke situ dan gue ditolak, gue bisa bilang tuh kan ditolak gitu. Tapi gue coba gitu. Ya udah, terus akhirnya lu terima. Waktu itu belum happy. Nah, akhirnya pas diterima. Cuman surprise. Diterima lu surprise ya kan, lu feel surprise, lu ya happy nggak happy lah ya boleh dibilang. Tapi akhirnya gini, lu ambil juga kan, lu punya pilihan juga untuk nggak ngambil kan? Ambil dong. Kayak gue tuh tipe orang yang kalau ada kesempatan kenapa nggak diambil, apalagi ini kan sesuatu yang gue usahakan bisa dibilang gitu. Kayak terus gue ngapain kalau gue ujung-ujungnya nggak mau ambil, ngapain in the first place gue coba untuk interview, untuk ikut gitu. Kayak ngapain, waste time banget gitu. Iya, cuma tadi kan ekspektasi lu kan nggak diterima masalahnya. Iya, itu namanya nggak pede, Bo. Antara nggak pede dan trauma ditolak. Terus lu akhirnya diterima itu langsung tuh, lu mesti berangkat ke sana, ke Singapura. Jadi dari hari rekrutmen sampai
final interview itu gue kan nunggu sekitar 3 bulan. Nah di final interview itu baru kita ada tes kebaya itu segala kan. Itu pas udah diterima, dia akan follow up lagi. Kayak dia akan tanya kapan nih lu bisa berangkat gitu. Terus karena waktu itu gue juga pas nganggur, karena gue kan nungguin mereka ya, jadi gue tuh memang sengaja nggak mau cari kerja karena gue pikir kalau gue syukur-syukur keterima, gue ngapain nih kerja 3 bulan cabut gitu, kayak nggak etis lah gitu. Ngapain lamar kerja kalau lu udah tahu lu nggak bakal stay lama gitu, kasihan juga HRD-nya. Jadi waktu itu karena pas gue nganggur, gue bilang gue bisa berangkat kapan aja gitu, as soon as possible juga nggak apa-apa. Dan memang gue waktu itu kalau nggak salah, karena kan kita masih harus ada medical check up segala ya, itu kalau gue nggak salah ingat, gue final interview bulan Maret, gue berangkat Juni ya. 3 bulan lah kurang lebih. Dan itu gue termasuk batch pertama yang berangkat dari seluruh finalis yang diterima gitu. Karena kan dari final interview itu nggak semua diterima lagi, ada yang nggak diterima. Gitu. Terus lu akhirnya ke sana, lu tinggal di mana? Langsung lu kayak dimasukin mes gitu atau lu harus cari tempat sendiri? Kalau mereka sistemnya mereka kasih semua gaji itu udah gross lu urus sendiri. Jadi transport lu urus sendiri, tempat tinggal lu urus sendiri, makan lu urus sendiri gitu, nggak kayak Emirates. Cuman memang waktu kita baru datang dia kasih kita hotel 1 minggu untuk settle gitu. Jadi kayak 1 minggu itu lu urus lah, lu buka lah tuh rekening bank, terus datang ke kantornya untuk tanda tangan kontrak lah, apalah gitu, sama cari-cari kos gitu. Jadi dalam 1 minggu itu urusan lu deh, lu dapet nggak dapet itu udah derita lo gitu. Cuman dalam 1 minggu itu dapet, lu maksudnya semua urusan tetek bengek itu clear semua? Dapat sih, dipaksain dapat, karena kalau enggak ya kan karena nggak pengalaman juga, dan gue juga nggak punya orang yang bisa ditanya gitu, gue nggak punya kenalan yang kerja di situ atau apa, jadi bener-bener no clue. Jadi ya kalau bahasa orang Singapura kiasu gitu kan, takut bermasalah jadi dijadi-jadiin aja. Jadi semuanya diberes-beresin aja, dan mereka memang ada kasih kayak 1 set dokumen gitu sih, kayak briefing gitu, petunjuk kayak lu kalau misalnya cari rumah tuh di mana gitu, kalau buka bank account tuh pilihannya apa aja gitu. Jadi memang ada kayak briefing sheet gitu, dan kita jalan dari situ. Gitu. Terus lagi lu milih apartemen buat tinggal? Karena kan kita share ya, kita perginya tuh waktu itu gue berempat berangkatnya, tapi kita dibagi jadi buddies gitu, jadi sekamar berdua kan. Jadi tapi karena kita berempat dari di Indo udah ketemu waktu sign kontrak, jadi pas di situ kita nyari bareng, tapi ternyata kan nggak cocok. Jadi dan karena yang 2 itu memang, yang 1 sih sebenarnya, yang 1 memang udah punya teman dan nawarin dia tempat tinggal. Nah, yang 1 lagi mau nempel, jadi mereka kayak share kamar. Sedangkan gue tinggal berdua kan sama pas teman roommate gue, kita cari, tapi ternyata kita nggak nemu yang cocok untuk ditinggalin bareng. Dan karena kita jumlahnya nanggung berdua gitu, jadi kita nggak mungkin kos untuk 1 unit. Dan kalau kita mau cari 1 unit yang pas dikosin 2 kamar juga agak susah gitu. Akhirnya kita sendiri-sendiri. Gitu. Ini kan mahal, Phil, apartemen di situ. Biarpun yang punya pemerintah apa, yang SDB aja kan HDB, juga, ya, SDB aja mahal kan sih itu kalau lu mahal rupiahin, per bulan. terutama mahal. Iya. I mean kalau lu mau cari yang murah, beneran murah gitu sih ya ada sih ya gitu. Tapi kan kayak bukan sombong again ya, kalau kerja begini terus ya gitulah, banyak beberapa pertimbangan yang kayaknya nggak mungkin deh sampai se irit itu gitu. Waktu itu kos pertama gue 700 sih. 700 Sing dollar. Ya, cuman memang gue waktu itu di kondo. Karena waktu itu udah hampir nggak dapat, terus ada anak Indo lain yang memang belum berangkat, dia udah nyari dari Indo, dan dia nawarin, ini gimana kalau lu coba viewing ini, jadi kayak win-win, dia juga nggak usah ngecek lagi, gue yang check-in gitu, terus gue bisa dapat duluan gitu. Dan pas gue lihat, oh oke lah bersih gitu, karena kan gue orangnya lumayan bersihan, jadi pas gue lihat, oh ini bersih nih gitu, dan gue juga udah kayak waktunya udah agak mepet gitu kan, jadi langsung ambil yang itu 700, tapi itu kondo. $700 ya lumayan, sebulan $700. Ya. Cuman memang pas kita baru berangkat itu dulu kita tuh dikasih tawaran untuk pinjam duit dulu, loan sama perusahaan. Iya, sama perusahaan. Oke.
Tujuannya untuk duit biaya hidup kita pas baru-baru, karena kan nggak semua orang berduit dan kita ke situ butuh modal kan. Again kayak lu bilang cost, dan cost di Singapura itu gila loh. Dia tuh itu bagus kalau kita nggak bayar agent fee. Kadang tuh yang nyewa yang bayar agent fee. Dan kalaupun kita nggak bayar agent fee, kita tuh harus bayar namanya deposit. Dan depositnya tuh nggak kayak di sini. Deposit di situ tuh benar-benar 1 bulan duit kos. Jadi lu masuk-masuk lu udah bayar 2 bulan kos. Berat sih. Gila ya. Maksudnya gue kerja awal-awal tapi modal di awal ini udah gede gitu loh. Iya banget. Makanya gue sangat menghargai mereka nawarin loan itu sih. Karena kita juga bayarnya kan nyicil. Karena waktu kita baru berangkat sana, kita kan training. Dan training kan digajinya cuma basic ya. Gitu. Jadi kayak benar-benar pas-pasan sih. Lalu selama training berapa lama itu? Waktu itu gue sekitar 3,5 bulan gitu deh. Oh, trainingnya 3,5 bulan? Ngapain aja kalau training untuk pramugari itu? Kita belajar ada 2 aspek. Satu safety, yang satu lagi service. Gitu. Jadi kalau safety itu kita belajar tentang pesawat ya pastinya. Kan ada beberapa pesawat safety-nya beda gitu, prosedur evakuasinya beda, terus kayak safety equipment-nya di mana, apa aja. Terus kita juga ada practical drill kalau untuk evakuasi darurat kita mesti ngapain. Gitu. Ada yang jump slide, ada yang kita kalau misalnya evakuasi di air, gitu. Ada yang evakuasi darat, evakuasi air. Terus kalau untuk servisnya, ya gitu kita belajar bahasa servis yang baik, terus postur tubuh yang baik, terus kalau servisnya mereka tuh apa aja. Jadi mereka tuh detail sih. Jadi kayak lu ngasih kopinya tuh harus gimana? Gagang cangkirnya tuh harus arah ke jarum jam berapa gitu. Terus gulanya tuh harus ngadep mana, sendoknya harus di mana gitu. Itu memang sedetail itu Dan. Udah kayak hotel hospitality ya? Iya, mirip-mirip bisa dibilang. Berarti 3 bulan belajar tentang hal itu, tentang safety sama tentang service. Udah itu aja, 2 itu aja. Terus-terusan. Nah, itu juga udah berat banget. Setelah 3 bulan itu berarti kan ada ini dong, lu bakal lulus atau enggak kan? Ada. Jadi setelah training itu sebenarnya bukan setelah training sih, cuman setelah kelas ya gue bilangnya. Setelah kelas itu kita ada yang namanya flight percobaan. Jadi kita bakalan dikasih badge trainee gitu. Jadi kita akan ke situ as a trainee, ibaratnya kayak orang magang dulu gitu kali ya. Jadi kita akan dikasih chance. Kalau nggak salah waktu itu 2 kali ya. Yang satu nginep, yang satu bolak-balik gitu. Yang istilahnya apa? Ini ya, on job training ya. Iya, something like that. Dan jadi di situ kayak jadi anak bawang lah gitu, nguntil-nguntilin orang, ngeliatin. Ya kita kerja juga, hands on juga, karena kan itu good opportunity banget ya untuk belajar gitu. Karena begitu lo udah nggak trainee maupun lo baru percobaan juga udah langsung dicecar sama yang senior-senior gitu. Jadi ya kalau lo trainee orang masih lebih baik sama lo gitu. Jadi balik dari situ lo balik ke kelas terus nge-review lagi, baru mulai yang namanya probation period gitu. Kita ada probation 6 bulan ya. Jadi habis training itu udah pasti lu masuk probation tuh, bukan ada yang enggak pasti, karena training itu kan setiap modul kita ada tesnya. Oke. Ada yang tes praktikal, ada yang tes tertulis gitu. Kalau lu nggak lulus, lu akan di retest. Gua nggak inget deh, tapi kalau nggak salah tuh maksimum retest cuma 2 kali ya. Jadi kalau emang lu nggak lulus juga, nggak bisa juga lolos itu tes, lu akan ya ada 1 kali kesempatan yang namanya rebatch. Jadi lu ngulang semuanya dari awal. Gitu. Karena kan kita per kelas itu dibilangnya batch. Gitu. Jadi kalau lu retest nggak bisa, lu rebatch dengan orang-orang baru lagi yang benar-benar baru datang banget gitu. Jadi kalau lu sudah lulus si tes-tes di kelas-kelas itu dan tes terbang lu percobaan itu juga, karena kan kita kayak ada review dari senior-senior di situ kan sama ranking crew-nya. Komentarnya kalau nggak ada yang aneh-aneh, baru kita mulai probation gitu. Sebenarnya apa sih yang dinilai?
Kalau menurut gua specifically di perusahaan ini yang paling penting attitude sih. Oh, oke. Jadi lu mau sebagus apapun kalau attitude lu udah bermasalah, itu tuh pasti nggak akan bisa. Lu nggak akan survive dan orang nggak akan bisa terima lu menurut gua ya. Gitu. Karena pasti lu kan juga pernah di posisi menilai orang juga dong, karena kan lu juga udah jadi pramugari juga kan? Ya, bisa dibilang gitu, tapi kalau gua lebih ke yang menilai dalam hati. Jadi gua memang nggak suka yang sok senior gitu, cuman karena gua lebih senior dari lu, terus yang kalau lu kerja nggak beres, terus gua komen-komenin, gua nggak gitu sih. Paling kalau gua udah kesel banget, gua diem biasanya. Tapi semakin baik orangnya, semakin gua mau ngajarin sih kalau gua. Dan ya tergantung mood juga sih. Tapi ya gitu. Cuman memang kalau ditanya yang paling dinilai menurut gua paling penting attitude. Kalau attitude lu bagus tuh kayak lu dimaklumi, mau kerjanya salah mereka akan bilang, oh iyalah gitu, ya maklum lah gitu. Tapi kalau attitude lu jelek, mau kerja lu sebagus apa juga pasti dipermasalahin terus sama orang. Ya, di mata orang pokoknya lu salah aja. Iya. Iya. Dan gua kan lumayan resting bitch face nih, jadi gua lumayan sering kena pas awal-awal. Karena kalau gua nggak senyum aja gitu, sedangkan kan nggak mungkin senyum terus gitu kan, nggak mungkin lu ngadep gelas lu senyum, ngadep tembok lu senyum kan nggak mungkin gitu. Jadi emang yang kayak nggih yang baik-baik kalem-kalem gitu. Cuman kadang susah juga ya kalau lu terlalu baik lu dibully gitu karena lu dianggap ya ini anak ingusan bisa dijadi korban pelampiasan gitu kan. Gitu. Tapi ya again balik lagi kalau untuk menjawab pertanyaan apa yang paling dinilai menurut gue attitude sih untuk di perusahaan ini terutama. Oke, berarti attitude nomor 1 ya di SQ ya. Kayak attitude tuh lu nggak bisa asah gitu. Kalau skills lain lu make mistake lu bisa asah, tapi kalau attitude kan ibaratnya udah kayak bawaan gitu kan. Jadi kayak udah nggak bisa ketolong lagi. Jadi makanya banyak orang yang lumayan fake menurut gua jadinya. Jadi kayak nggak tulus gitu. Ya tapi kan apa ya, menawarkan servis kan memang mau nggak mau lu harus belajar untuk ya misalnya biarpun lu lagi bete ya lu you need to faking your smile. Iya, tapi itu kan ke penumpang beda. Ke penumpang jauh lebih gampang daripada ke kru. Gitu. Sedangkan yang mereka nilai kan lebih ke gimana lu bergaul sama sesama krunya itu. Berapa lama sih lu di SQ? Mau 5 ya. Jalan 5 sih. 4 jalan ke 5 tahun. Lumayan juga, udah lama juga berarti kan hitungannya. Nah, di SQ sendiri nih, menurut lu, jadi enggak ini, bukan di SQ lah, menjadi seorang pramugari, sebenarnya challenge terbesarnya tuh apa sih? Kalau buat gue pribadi yang paling susah ketahanan tubuhnya ya. Ya, long flight lah ya, salah satu contohnya ya. Nggak cuma long flight aja sih, jadi kayak itu kan roster juga random lu dapetnya gitu. Terus jamnya juga belum tentu enak dan lu belum tentu bisa tidur sebelum flight gitu. Kalau lu dapet flight malam, terus lu nggak bisa tidur sebelumnya dan lu bangunnya pagi gitu kan kayak nggak enak banget, lu belum kerja udah capek gitu, terus ntar lu nyampe nggak ada berapa jam lu udah balik lagi gitu, dan setiap penerbangan itu kan beda, jadi lu nggak tahu lu expect apa nih hari ini gitu, besok ngapa nih, capeknya segimana nih, you'll never know gitu. Jadi kalau gue sendiri, berhubung saya juga sudah tidak muda lagi ya, paling susah kalau gue di ketahanan tubuh sih itu. Dan memang gue juga lumayan susah tidur gitu. Jadi kayak capek. Emang jam kerjanya unpredictable gitu. Bukannya, nggak tahu ya, bukannya ini loh. Kalau misalnya bulan ini nih udah ada jadwalan nih, lu bakal terbang tanggal segini, jamnya segini. Atau memang... Ada, jadwal keluar. Tapi kadang kita ada juga yang namanya standby. Jadi standby itu kalau lu kepanggil, ya lu nggak tahu lu akan kepanggil kemana. Oke, jadi ada yang jadwalnya random gitu? Iya, dan jadwal yang misalnya gue hari ini standby, terus 3 hari setelah ini gue ada flight nih, tapi kalau gue hari ini kepanggil standby-nya untuk long flight misalnya, ya jadwal gue akan berubah. Gitu. Jadi nggak fix. Selama lu ada standby, segala sesuatu itu tidak ada yang pasti. Gitu. Tapi di luar standby ya udah tahu sih jadwalnya apa.
Nah, long flight sendiri itu kan contoh gini deh, dari Singapura ke US tuh sekitar 14 jam lah ya kurang lebih kan. Itu 14-17 tergantung. Itu gini, kan itu kan panjang banget perjalanan kan. Maksudnya gini, even lu sebagai penumpang pun lu juga capek kan. Apalagi capek jadi penumpang sebenarnya. Karena harus duduk capeknya terus beda, iya kan. Nah, tapi lu sendiri kan, maksudnya gue gini loh, itu kan juga ada jam tidur kan. Nah, ketika lagi jam tidur gitu, apakah bisa tidur atau tetap harus ya tidur ya paling tidur ayam atau gimana? Pas awal-awal gue nggak bisa tidur. Cuman belakangan udah lumayan bisa tidur, tapi itu juga nggak yang tidur lelap sih, karena gimana pun juga kita kan takut kalau tidur terlalu lelap juga ntar nggak bisa bangun gitu. Terus kalau tidur terlalu lelap terus lu bangun juga mau balik kerja lagi gimana sih, kan udah nggak enak ya, kayak lu lagi baru mulai deep sleep terus lu harus bangun dan lu harus tahu-tahu melek lagi gitu. Nggak mungkin kan bangunnya muka bantal gitu kerjanya gitu. Jadi ya tiap-tiap orang beda sih, ada orang yang bisa tidur aja gitu, pulas aja. Kalau gue takes time sih. Pas awal-awal tuh gue nggak bisa tidur. Jadi kayak flight pertama gue kan kebetulan lumayan panjang ya, itu tripnya 1 minggu. Gue pulang-pulang tuh turun 2 kilo. Selain karena capek adaptasi pertama kali kerja, capek dibully, dan nggak bisa tidur, nggak bisa makan, stres kan. Jadi itu lebih sakti dari diet sih. Gue ingat banget flight pertama gue pulang-pulang turun 2 kilo. Luar biasa. Jadi tidur dapat sih kalau long flight, tidur dapat. Jamnya tergantung berapa jam penerbangannya gitu, tergantung berapa sibuknya kita. Tidurnya di mana sih kalau pramugari itu? Tidurnya kita ada yang namanya kru bang, jadi dia tuh ada beda pesawat, beda tipe kru bangnya gitu, tapi ya intinya ada lah kayak kasur gitu, kasur sehelai gitu untuk lu tidur. Ada pesawat yang untuk lu mau ke situ lu harus nunduk-nunduk gitu, karena nggak bisa duduk aja tuh nggak nyampe tingginya gitu, jadi lu harus either lu merayap-rayap atau ya gitu, you find a way untuk bisa masuk ke tempat itu gitu. Ada yang namanya kru bang. Jadi itu posisi biasanya di belakang dong, belakang pesawat. Tergantung tipe pesawat, ada yang di belakang, ada yang di tengah. Di tengah di mana? Ada yang agak di depan gitu. Tergantung, kita ada yang naik, ada yang turun. Jadi again balik lagi tergantung tipe pesawatnya. Jadi kalau lu ke pesawat ngelihat ada kompartemen yang nggak bisa diisi, nggak bisa dibuka, nah kemungkinan besar itulah kru bang kita. Makanya nggak bisa diisi kompartemen karena itu udah diisi kru bang. Nah, ini gue ada satu penasaran nih. Kan kalau pramugari itu kebanyakan mostly kan cewek. Memang cowok itu nggak bisa ya jadi. Ada kan istilah pramugara kan buat cowok kan? Ada. Tapi kenapa kebanyakan tuh cewek? Flight attendant itu kenapa kebanyakan cewek gitu loh? Jarang banget lihat cowok. Ada lah, gue pernah lihat ada cowok, teman itu dikit banget bisa dihitung pakai jari kali. Gue naik pesawat pernah lihat ada yang cowok yang jadi flight attendant gitu. Mungkin gue nggak tahu for real alasannya apa ya. Tapi kalau asumsi gue, karena orang lebih demen ngelihat cewek nggak sih dibanding ngelihat cowok kalau in service industry gitu. Iya. Kayak ibaratnya ya a bit sexist sih. Cuman kayak resepsionis juga kan banyak kan cewek gitu. Kayak apa yang menghadapi customer mungkin cewek lebih anggun, apalagi untuk terutama di perusahaan ini kan kebayanya aja udah yang kayak wow gitu kan, udah yang bikin orang wow duluan gitu. Menurut gue sih itu ya, cewek juga kan lebih gimana ya, lebih mumpuni ya untuk di servis menurut gue sih. Gitu, lebih nyenengin aja sih kalau menurut gue ya, lebih mau kayak merendah gitu kan. Kalau cowok kan in general lebih egonya lebih tinggi. Mungkin kalau cewek lebih damai. Sedangkan untuk kerja begini kan kita butuh orang yang tahan dibully gitu kan, yang oh iya maaf, oh maaf, I'm sorry gitu kan. Itu menurut gua sih. Tapi ya Phil, lu kan dengan baju kayak begitu ya, misalnya gini amit-amit nih one day misalnya pesawatnya ada something terus kecelakaan, terus misalnya ya sampai mesti mendarat di laut, itu kan repot banget kan maksudnya dengan lu baju kayak begitu kan.
Iya, makanya waktu kita practical drill untuk safety itu kita akan complete set di kebaya, di baju kita. Jadi complete set maksudnya gimana? Kita akan pakai seragam kebaya kita untuk kita practical drill itu. Mau kita lompat kayak kita lompat ke kolam kayak gitu. Jadi mungkin untuk mempersiapkan itu ya. Jadi ketika amit-amit itu terjadi ya memang waktu lu ingat latihan, waktu latihan pun lu pakai bajunya begini, bukan yang pakai celana training atau apa gitu. Tapi doable sih, totally doable, karena rok kita itu kan slitnya lumayan tinggi ya, lumayan lebar sebenarnya. Jadi lumayan, and I mean kalau udah emergency sih, you'll do whatever it takes kan ya, kayaknya itu nggak akan ngeganggu. Dan again, memang bajunya memang nggak mengganggu sih, mungkin agak ketat aja, tapi nggak menghalangi lu dari bergerak. Gitu. Karena roknya sendiri memang itu slitnya lumayan gede. Nah, lu berarti kan pernah menghadapi banyak orang dong. Maksud gue penumpang. Pastinya. Nah, penumpang itu kan ada yang asik ya kan. Tapi kan juga ada juga yang ajaib ya kan. Nah, kalau yang menghadapi yang ajaib kayak gitu tuh gimana sih? Itu butuh waktu sih menurut gue. Pas awal-awal sih ya nggak bisa juga. Pasti pas awal-awal kesel. Terus gue kan orangnya lumayan sensi. Jadi kadang tuh gue take it personally. Jadi after kerja pun gue pulang masih yang suka cembetut, kepikiran gitu. Dan karena awal-awal kita nggak tahu kan. Kita belum bisa profiling. Oh kalau penumpang dari negara ini tuh begini tipenya. Kalau dari negara ini tuh begini gitu. Kan kita nggak tahu gitu. It takes time again dan butuh latihan. Kalau gue bilangnya latihan karena kan makin sering lo lakukan dengan otomatis lo belajar sendiri kan. Oh kalau lo begini hasilnya begini, kalau lo begitu hasilnya begitu gitu. Dari negara mana yang paling rese? Proses. Dari negara resenya mana? Beda-beda. Tergantung definisi rese. Resenya beda-beda. Ada yang resenya rempong, ada yang resenya attitude problem gitu, ada yang ya gitu, ada yang attitude-nya baik, tapi sekali mereka nggak senang akan sesuatu, mereka langsung tulis surat ke perusahaan. Gitu. Mereka nggak babi bu, mereka nggak akan komplain di depan lu. Attitude-nya baik sama lu, mereka akan bilang, oh it's okay. Tapi before you know it, lu akan terima surat komplain dari kantor. Gitu. Beda-beda sih. Itu yang menurut gua paling pengalaman yang paling berharga ya. Karena benar-benar literally lu kalau mau ditotal-total udah ketemu berapa banyak orang yang berbeda gitu kan selama berapa tahun gue. Itu pun gue kerja, kalau bagi gue kerja nggak lama sih sebenarnya, banyak yang lebih lama dari gue. Gitu. Dan untuk waktu sekian pun menurut gue udah ketemu begitu banyak orang dan udah belajar begitu banyak hal. Udah nemu orang yang I didn't know existed gitu, kayak oh ada ya orang kayak begini, makhluk begini tuh ada di dunia gitu. Nggak cuma penumpang sebenarnya. Penumpang tuh you get over them pretty quickly menurut gue. It's the people you work with. Iya, karena penumpang mungkin lu nggak akan ketemu dia lagi gitu loh. Iya, dan lu kan? Kalau bagi gue pribadi, gue merasa in a way I deserve this gitu. Lu bayar kok, bisa dibilang lu yang ngebayar gaji gue. Jadi oke lah fine kalau lu mau merasa lu raja atau apa ratu. Oke, I don't mind entertaining karena ya frankly speaking you paid for it gitu kan. Cuman mungkin ekspektasi orang beda-beda dan cara mintanya beda-beda. Ada yang resenya nggak ketolongan, ada yang kurang manusiawi, gitu. Kalau cara ngadepinnya ya tiap orang beda-beda sih. You learn from the process. Gue pernah nonton TV series Jepang gitu tentang flight attendant juga, yang main kalau nggak salah, mungkin kalau lu lumayan paham dengan Jepangan, yang namanya Aya Ueto. Jadi ya dia juga ya cewek yang boleh dibilang ceroboh lah, tapi akhirnya bisa jadi flight attendant. Tapi di situ gue lihat dia itu Jepang berarti ini ya, Japan Airlines ya, waktu itu masih Japan Airlines tuh namanya. Yang gue lihat adalah di sana itu senioritas itu sangat-sangat kencang banget gitu loh. Ya mungkin karena budaya Jepang juga ya yang juga menjunjung senioritas gitu loh. Dan ya dia juga harus tahan dengan dalam tanda kutip bulian dari seniornya. Nah, di SQ sendiri juga sama nggak sih? Atau memang semua airlines itu rata-rata menerapkan hal yang seperti itu, senioritas itu sangat-sangat ini banget, atau memang hanya yang di Jepang doang atau gimana? Di SQ iya sih, di SQ banget. Di SQ banget, bahkan segitu pentingnya senioritas. Jadi
lu tuh belum apa-apa udah akan dijudge dari staff number lu. Jadi kan kelihatan, kalau staff number sekian, iya kita tuh ada nomor karyawan gitu kan. Jadi kalau nomor karyawan lu begini, udah bisa dikira-kira gitu, oh berarti lu kira-kira kerjanya segini. Terus kita tuh ada banyak kode-kodean. Jadi kalau kita probation, semua orang tuh bisa tahu kalau kita on probation, karena kode probation kita itu. Oke. Gitu. Jadi di SQ banget. Kalau menurut gua ya itu banget. Senioritasnya sangat-sangat tinggi. Kayak, walaupun lu kerja bagus, tapi kalau nomor lu sekian, kerja lu lebih bagus dari senior lu tetap akan dianggap, ya apa sih lu gitu kan, gue lebih senior dari lu gitu. Gitu. Dan senioritas ditambah, kalau menurut gue ini perusahaan tuh punya culture sendiri juga gitu. Jadi gue nggak tahu ya chicken or egg mana duluan, apakah karena culture-nya orang Singapura jadi terbentuk budaya perusahaannya begitu, atau karena yang masuk awal-awal orangnya begitu, jadi keterusan sampai sekarang budayanya begitu, gue nggak tahu sih. Tapi it makes the whole of them sih menurut gue. Senioritasnya sangat tinggi sekali. Terus karir PT gimana kalau sebagai seorang pramugari? Kalau di sini kita ada 4 jenjang untuk kru sendiri gitu. Dari warna seragam aja udah beda gitu. Yang paling rendah tuh biru. Terus naik lagi yang namanya leading itu hijau. Terus naik lagi chief merah. Terus yang paling tinggi itu yang hanya ada satu di setiap penerbangan warna ungu itu namanya in-flight manager. Gitu. Jadi jenjang karir tertingginya ya si in-flight manager itu. Tapi ada juga yang namanya setelah kalau lu udah jadi in-flight manager, lu mau naik lagi sebenarnya bisa, tapi itu kerjaannya akan lebih banyak kerja kantor gitu. Lu akan tetap terbang gitu, tapi jarang. Lu lebih banyak kerja kantor ngurusin kru-kru lainnya gitu. Itu ada lagi sih. Cuman kalau untuk di tiap penerbangan sendiri ya si 4 jenjang itu. Itu terakhir kali berarti sebelum lu resign dari SQ, terakhir kali lu apa nih berarti ini? Biru. Kita untuk naik jenjang itu nggak gampang. Oke. Berarti apalagi gue kan joinnya lumayan telat ya, udah tua baru join gitu. Jadi kayak bahkan untuk lo qualify untuk jadi hanya untuk qualify untuk naik jabatan aja itu butuh at least 3 tahun. Itu hanya untuk qualify. Terus belum ada kualifikasi lain. Untuk minimum kerjanya sendiri aja tuh udah 3 tahun sendiri untuk dipertimbangkan naik jenjang. Berarti bisa aja yang nanti udah keburu berumur nggak bisa naik-naik dong? Maybe ada beberapa faktor sih. Cuman yang gue tahu itu ada batasan perpanjang kontrak deh. Cuman gue nggak ingat apakah itu 5 kali atau berapa kali gitu. Jadi kalau udah habis maksimum kontrak itu mereka baru akan perpanjang on a case basis gitu. Jadi kayak entahlah mungkin dia lihat umur, performance atau apa dan mereka akan perpanjang, tapi udah beda kontraknya kalau udah tua-tua banget. Maksimum berapa sih Bang umurnya? Nggak ada maksimum umur sih. Mereka tuh again ya mungkin balik ke image. Mereka nggak mau kalau mereka pasang iklan maksimum umur segini. Jadi terkesannya mereka sangat diskriminatif. Gitu. Jadi itu nggak ada yang tahu maksimum umur berapa. Tapi ada yang umur di atas 50 ada? Yang kerja tapi udah di atas umur 50. Kalau yang masih kerja ada. Kalau yang baru diterima masuk gue nggak tahu ya. Kalau gue sendiri waktu diterima umur 27 kayaknya. Kalau yang masih kerja 50 banyak. Kan yang penting selama lu masih fit kan, masih bisa gitu. Cuman nggak setua yang airline di Amerika, enggak sih. Kalau airline di Amerika kan udah, mohon maaf ya, udah ini aja masih jadi pramugari kalau di Amerika. Iya. Gila sih itu sih. Dan iya, di sini enggak sih. At the very least mereka masih looking good gitu loh, tuanya gitu. Tapi kalau yang nggak rentak airlines di Amerika sih, tapi memang ya susah juga ya. Mereka kan beda banget gitu loh kalau compare sama airlines di Asia. Kalau di sana tuh ya mereka ngelayanin juga kayaknya ya. Terserah gua, mau gua, lu nggak suka ya udah gitu loh. Mereka tuh nggak mementingkan itu. Betul. Nah tadi kan lu sempat bilang, lu sempat jalan-jalan juga, tapi kan jalan-jalannya singkat. Terus
apa enak kayak gitu loh. Kadang-kadang lu pengen mencoba melihat sesuatu, lihat gini, lu mendarat di Italia, gue pengen lihat Roma, gue pengen lihat Vatikan, tapi kan kalau waktu lu terbatas kan, ya lu nggak bisa hanya ngeliat doang habis itu balik lagi kan? Iya, ya enak nggak enak sih ya. Bagi gue sih sebenarnya enak-enak aja karena itu tetap chance untuk gue jalan-jalan yang nggak mungkin gue lakukan kalau gue kerja yang lain. Gitu. Cuman nggak enaknya itu mungkin karena kadang-kadang itu ya again waktunya terbatas, terus tergantung negaranya, cara untuk ke tempatnya juga terbatas gitu. Kayak lu nggak mungkin keluar kota dengan durasi 2 hari gitu. Walaupun I did sih, gue pernah begitu yang untungnya again sangat terberkati, semuanya lancar. Karena kalau satu miss aja, gue miss flight atau apa aja itu udah nggak kebayang lagi gimana gitu. Cuman enak nggak enak ya enak-enak aja gitu. Kadang kita sewa mobil kalau ketemu krunya yang sama-sama enak gitu ya, kita jalan bareng itu juga enak sih. Gitu. Cuman kalau gue lebih seringnya gue jalan sendiri. Gitu. Terus selama pengalaman lu jadi seorang flight attendant, apa yang paling berkesan buat lu? Yang paling berkesan, ya nggak sulit gue ungkapkan ya. Kalau gue harus memilih satu, gue nggak tahu sih. Kayak the whole experience aja tuh udah sangat berkesan gitu. Kalau mau gue pilih salah satu, kayaknya agak susah karena beda-beda gitu. Rasanya beda, yang didapat beda. Kayak lu ketemu orang berbeda juga. Yang tadinya dikeselin, tapi lama-lama dipikir dan diceritain ke orang, kok jadi lucu ya gitu. Padahal waktu dihadapin tuh, kesel banget gitu. Tapi kayak udah seiring berjalannya waktu, kayak gila gue dulu drama banget ya. Atau enggak kalau misalnya mikirin si penumpang yang ngeselin itu tuh sebenarnya itu orang kocak ya gitu. Terus kayak menurut gue belajar banyak sih. Itu yang paling berkesan buat gue. Gue belajar banyak tentang manusia, tentang kehidupan, surprisingly, walaupun mungkin kesannya nggak ada hubungannya, tapi kayak, iya, terus kayak gue jadi kayak berasa produser film gue sendiri gitu. Gue kadang mikir, ini orang-orang di penerbangan gue ini, walaupun mungkin mereka dari negara yang sama, tapi mereka tuh dari latar belakang berbeda loh, gitu. Kayak, you'll never know. Mungkin si orang ini bete karena mungkin dia mengalami sesuatu. Mungkin si orang ini ceria, atau ada orang yang segitu takutnya terbang sampai nangis the whole flight, yang bikin lu amazed, kayak, oh ada ya orang segitu takutnya terbang, yang sampai nggak ada turbulence, nggak ada apapun, dia nangis-nangis aja gitu, nggak mau makan, nggak mau apa, ya tapi dia terbang juga sih gitu. Pasti ada alasannya kan kenapa dia terbang gitu. Dan gue kan orangnya kebetulan memang orang yang suka lumayan reflektif ya gitu. Jadi gue tuh suka gitu ngelihat orang gitu. Terus kayak terutama kalau udah di train bisnis, karena kan kita begitu masuk kita nggak langsung serve di bisnis kelas gitu. Kita harus jalanin dulu berapa lama, terus kita training lagi untuk bisnis kelas gitu. Dan probation lagi di bisnis kelas gitu. Dan kalau di bisnis kelas kan lebih personal ya service-nya gitu. Jadi lebih banyak chance untuk gue ngomong one-on-one ke penumpang gitu. Ngomongnya lebih banyak, nanyanya lebih banyak gitu. Servisnya kan secara ini juga lebih personal gitu. Itu juga lebih belajar banyak lagi, kayak oh gitu ya, oh gini ya gitu, kayak oh oke gitu. Kayak yang paling berkesan kalau diungkapkan harus milih satu dengan kata-kata susah ya. Kayak the whole experience sih menurut gue udah berkesan sendiri gitu. Kayak banyak banget yang gue alamin, yang gue pelajarin, yang kayaknya nggak mungkin deh gue bisa dapetin di kerjaan lain, frankly speaking ya gitu. Sesuatu yang lu kerjain, even lu kerja di hospitality di hotel yang lu ketemu orang banyak pun gitu notabene, tapi kan tetap beda gitu. Up in the air sama di darat yang gitu aja tetap beda sih gitu. Kayak bagi kita setiap penerbangan itu selalu berbeda. Even misalnya lu ke Aussie berkali-kali, lu 100 kali ke Aussie pun setiap 100 kali itu berbeda gitu. Walaupun servisnya sama sih, ada guideline-nya gitu kan. Udah jelas harus begini, tapi kan orangnya beda. Gitu. Penumpangnya beda, krunya beda. Gitu. Belum ntar ada delay, ada ini, ada itu gitu. Ya, lu belajar banyak sih problem solving. Cuman yang paling belajar itu ya belajar ngadepin orang sih. Itu nomor 1.
Itu mungkin ya itu. Kalau gue harus dipilih yang paling berkesan mungkin itu ya. Itu benar-benar yang paling banyak dipelajarin sih. Terus lu akhirnya memutuskan untuk resign dari SQ karena? Ya, COVID. Oke, COVID kan jadi susah terbang juga kan? Iya, dampaknya kan gede banget untuk airline sama tourism ya. Dan udah ditungguin sepanjang tahun ini, berapa bulan ini. Kayak realistis aja sih, kayak nggak mungkin dia bisa balik secepat itu. Gitu. Dan gue kan di sana belum PR ya, jadi gue tuh nggak bisa kerja yang lain, even cuman part time aja gue nggak boleh. Itu akan jatuhnya illegal gitu kan. Dan gue harus, ya kalau gue nggak kerja dan seringnya nggak kerja selama COVID ini, ya gue diem-diem aja gitu. Dan lumayan depressing sih gitu. Apalagi makanya akhirnya makin kesini iya, kita tetap digaji sih, gaji basic gitu kan, ya cukup lah buat ngekos dan makan pas-pasan gitu sih, cukup kalau mau dijalani. Cuman gue memutuskan mau move on aja, karena mau nunggu balik normal kayaknya gitu sih, kelamaan sih. Adalah beberapa pertimbangan gitu. Tinggal di Singapura enak gak sih? Ya, enak nggak enak ya. Kalau gue tuh sukanya yang paling penting aman. Dan sistemnya semua jalan. Ya. Kalau A ya A, B ya B gitu. Semua nurut. Yang bandel nggak banyak. Gue pernah semingguan di Singapura. Hari ketiga tuh gue udah bosen tuh. Ini mau ngapain lagi ya? Karena kan ya Singapura ya segitu-segitunya aja kan. Iya. Waktu itu gue untungnya tinggal di apartemen temen gue gitu. Jadi ya at least sebosen-bosennya gue masih bisa ngobrol-ngobrol sama dia kan, kemana gitu kan, hangout ya kan, nongkrong. Tapi kan tetap aja kan. Maksud gue setelah 3 hari boring. Oh my god, gue mau ngapain lagi? Gue mau kemana lagi? Maksudnya hampir semua tempat udah gue kunjungin gitu dalam 3 hari. Di Singapura kan nggak terlalu banyak kan tempat-tempat yang bisa diinin kan. Ya apalagi yang menarik adalah lu tinggal bertahun-tahun di sana, lu nggak bosen apa? Kalau gue mungkin special case ya, karena gue bahkan mungkin lebih nggak tahu tentang Singapura dibanding turis-turis. Oh ya? To be honest. Karena gue di Singapura tuh nggak beneran, gue nggak merasa gue bener-bener citizen di Singapura, karena datang pergi gitu. Kalau gue off sehari 2 hari, gue di rumah hibernasi, bersih-bersih. Kalau gue off 2-3 hari, gue pulang Indo. Gitu. Jadi gue selama berapa tahun ini sampai COVID tidak benar-benar merasakan live in Singapore sih, to be honest. Gue pribadi ya gitu, kayak ke USS aja tuh gue baru kayak tahun keberapa gue ke USS gitu. Itu juga kayak malu sendiri setiap ditanyain orang, pernah nggak ke USS? Oh nggak pernah gitu. Kayak kok yang turis lebih tahu dibanding gue ya gitu. Pernah nggak ke Arab Street? Oh di mana tuh gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Singapura nanya gue, gue mau ke Singapura, mendingan kemana ya gitu. Gue juga yang kayak clueless gitu. Sorry nih nggak bisa ngasih pendapat ya, gue juga nggak pernah jalan di Singapura. Gitu. Karena kebanyakan terbang. Ya, dan ya again, kalau gue nggak terbang ya gue lebih suka diam di rumah sih, atau kalau gue ada off 2-3 hari aja udah langsung ngesot pulang ke Indo gitu. Dan itu sangat melelahkan sih. Oke, jadi nih kalau boleh gue rangkumnya dari awal, lu jadi awalnya sekretaris, lu random, tiba-tiba lu coba try jadi seorang pramugari dan akhirnya keterima. Dan lu jalanin ternyata ya bisa gitu kan, maksudnya bisa dikerjain dan akhirnya dengan segala macam ya lu jalanin dan akhirnya tahun ini COVID dan akhirnya lu resign. Habis itu lu mau ngapain lagi? Ganti karir lagi atau apa? Nggak tahu sih, gue lihat sambil jalan, karena kan lagi COVID gini cari kerja juga susah, mau kerja juga takut gitu. Apalagi di Indo juga kan banyak yang udah nggak work from home kan gitu, dan gue juga nggak mau yang terlalu muluk-muluk gimana sih, kayak nggak mau terlalu maksain, dan gue juga nggak mau cari kerja just for the sake untuk status dipekerjakan gitu, karena been there done that lah gitu. Gue udah sering banget pindah kerja dan kayaknya
bukan sombong sih ya, cuman again ya prinsip orang masing-masing kan beda-beda. Kalau gue sendiri, gue tipe orang yang tidak mau memaksakan sesuatu. Ya bukannya leyeh-leyeh nggak ngapa-ngapain juga gitu, tapi ketika ada kesempatan diambil, tapi jangan dipaksakan. Kalau gue gitu. Dan COVID ini, kalau ada satu hal at least yang mengajarkan gue dari COVID ini adalah manusia tuh nggak bisa berencana gitu. Karena banyak banget rencana gue tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya tuh tahun ini gue banyak banget rencana sebenarnya. Dan itu semua gagal karena COVID gitu. Jadi yang kayak bener-bener ketampar banget kayak, oh manusia tuh nggak bisa loh mendahului Tuhan. Lo berencana sebagus apapun, itu tuh nggak bisa kejadian kalau nggak direstuin sama yang di atas gitu. Jadi kalau ditanya sekarang gue mau ngapain, ya adalah beberapa opsi yang terpikirkan, cuman belum ada yang dipastikan gitu. Jadi ya sebaiknya tidak diucapkan biar nggak pamali dan nggak malu-maluin. Gitu. Gitu. Oke, berarti ini ya pertanyaan gue di awal, berarti kalau orang mau ganti karir, switch karir itu bisa banget ya. Tapi bisa banget. Tapi ada tapinya. Tapi ya memang butuh belajar dan perjuangan yang ini banget, yang ekstra. Iya, harus ada yang dikorbanin sih menurut gua. Kayak lu nggak bisa expect lu pindah karir terus lu maunya langsung oke gitu. Gua nggak bilang langsung bagus ya, gua bilang oke. Like even just to be okay menurut gua itu too much expectation. Menurut gua kayak bukannya pesimis, cuman kayak ketika kalau menurut gua ya, ketika lu memutuskan untuk melakukan sesuatu, jangankan yang berbeda, melakukan sesuatu aja, lu pasti kan harus siap terima segala resikonya dong. Gimana ini kalau lu mau ganti karir yang udah jelas-jelas berbeda gitu. Kebiasaannya berbeda, skill set-nya berbeda gitu. Lu nggak bisa yang berharap langsung, oh, everything's gonna be alright. Ya, eventually everything's gonna be alright. Tapi lu nggak bisa mengharapkan, oh oke, on a split second, gue masuk, I'll start with okay gitu. Bagi gue, nothing starts with okay. Something starts with bad dulu gitu. Karena ada bad lah baru jadi okay. Karena ada okay lah baru jadi great gitu. Nggak bisa yang okay duluan menurut gue sih. Gitu. Tapi bisa banget. Yang penting kalau menurut gue ya just do it sih. Seklise itu tapi benar bahwa ya lu lakuin aja gitu. Karena kalau lu kebanyakan mikir dan lu pertimbangin waktu berjalan cuy. COVID aja berjalan udah berapa lama, nggak akan kejadian gitu. Again ya, prinsip orang beda-beda. Kalau gue tipe yang mendingan gue coba dulu dan gue menyesal. At least gue belajar dari penyesalan gue. Daripada gue nggak coba, gue menyesal juga kan. Dan gue nggak akan belajar apa-apa karena yang gue sesalin cuman kok gue nggak coba ya waktu itu. Gitu. Tapi kalau gue mencoba dan gue gagal, gue akan bilang, oke, mungkin gue menyesal, tapi gue belajar. Dan dari pembelajaran itu gue akan berusaha lebih baik lagi. Menyesalnya beda sih. Tapi ya Phil, kalau yang gue lihat banyak orang tuh sebenarnya banyak yang ngomong lah, gue pengen ganti karir, gue pengen coba sesuatu hal yang baru. Tapi itu mentok-mentoknya mereka tuh males sih. Kalau yang gue lihat ya, even gini deh, kan ketika kita lulus kuliah, banyak orang tuh di mindsetnya berpikir udah stop belajar karena gue sekarang kerja, ya kan, ngerjain kerjaan yang gue lakukan sampai sekarang misalnya nih. Tapi ya gitu, otaknya tiba-tiba dalam tanda kutip udah itu secara mode itu off. Iya kan, nggak mau coba belajar yang baru. Even gini deh, paling menurut gue nih, ini yang sampai sekarang masih gue lakukan. Even baca buku deh. At least otak lu jalan terus kan, karena lu membaca, lu menyerap hal yang baru gitu kan. Iya. Ya kan. At least lu dapat ilmu baru gitu. Tapi kan banyak orang kan berhenti di situ. Iya kan? Ya, again balik lagi sih ya. I mean, kadang quotes yang sound cliche dan lebay itu sebenarnya kalau lu pikir-pikir benar sih. Kayak lo nggak bisa, kalau menurut gua nggak bisa cuma ngemeng doang, terus dipengenin doang, terus lu nggak ngapa-ngapain, terus lu komplain lagi gitu. Kok hidup gua begini-begini aja? Ya of course, ya hidup lu begini-begini aja karena yang lu lakuin kan begitu-gitu aja gitu. Tapi kalau lu bilang mereka stop di situ karena males, kalau menurut gua mungkin bukan males sih ya. Menurut gua orang tuh lebih ketakut
Lebih ke fear gitu. Kayak even waktu last flight gue aja, gue dibilang sama ranking krunya, it takes courage gitu untuk quit. Apalagi during situasi begini kan gitu. Kayak sebenarnya kita kru serba salah. Lo nggak quit juga gimana, gini-gini aja. Lo quit juga ya mau ngapain gitu kan. Jadi kita somehow kita feel stuck gitu. Jadi secara nggak langsung orang-orang yang memutuskan atas kemauan mereka sendiri untuk quit membutuhkan keberanian besar. Dan gue rasa itu berlaku untuk setiap keputusan orang yang mau ganti karir sih gitu. Karena orang pasti takut kan gitu. Gimana kalau gue gagal? Terus kalau gue udah gagal, gue ngapain? Terus kalau gue udah mempertaruhkan segalanya, terus gue kehilangan segalanya, gimana? Dan dari situlah mungkin baru akhirnya mereka males lah gitu. Jadi kalau menurut gue, takut dulu baru males, bukan males dulu. Malesnya tuh akibat dari ketakutan lo gitu. Berujung jadi secara nggak langsung males, karena kan lo keburu takut.